Butiar dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Agnea Karista Loheni, saya dari kelas 81. Di sini saya ingin mempresentasikan IPA bab 4, getaran, gelombang, dan cahaya. Dimulai dari poin yang pertama, A. Getaran. 1. Benda yang bergetar. Berbicara atau berteriak adalah akibat dan fenomena pita suara yang bergetar. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan atau usikan. Benda yang bergetar dapat juga disebut sebagai benda yang berosilasi. Benda yang bergetar ada yang dapat dilihat dengan mata telanjang dan dapat dirasakan karena simpangannya yang besar, ada pula yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat dirasakan karena simpangannya terlalu kecil. Benda dikatakan berosilasi jika benda tersebut bergerak secara bolak-balik secara teratur melalui titik seimbangnya. Poin yang kedua, apa saja variabel getaran itu? Seperti contohnya adalah bandul. Bandul dibuat mula-mula dalam keadaan diam pada kedudukan O. Pada posisi ini disebut sebagai posisi atau kedudukan seimbang. Bandul tersebut kemudian ditarik pada kedudukan A dengan sudut simpangan kecil sekitar 100 derajat. Pada saat bandul dilepaskan dari kedudukan A, bandul akan bergerak teratur melalui titik A, O, B, O, A, dan gerakan itu disebut gerak bolak-balik dalam satu kali getaran. Waktu yang diperlukan suatu benda menempuh satu kali getaran penuh disebut sebagai periode. Dilambangkan dengan huruf T dalam satuan detik. Sedangkan banyaknya getaran suatu benda yang terjadi selama 1 detik disebut sebagai frekuensi dan dilambangkan dengan huruf F dan satuannya adalah hertz. Sini ada contoh gambar bandul yang bergetar dan berosilasi. Selanjutnya, B. Gelombang. 1. Kenapa muncul gelombang? Peristiwa ikut bergeraknya dedaunan pada tepian kolam adalah contoh fenomena perambatan getaran atau yang disebut juga sebagai gelombang. Ketika batu jatuh ke dalam kolam, sesungguhnya ia membawa energi potensial dari ketinggian tertentu ditambah dengan energi kinetik akibat dilempar dari ketinggian. Energi tersebut berubah menjadi gangguan atau getaran air di sekitar batu saat tercemplung. Energi kemudian diteruskan ke segala penjuru kolam sehingga akan terlihat pola-pola melingkar, yang kita sebut juga sebagai gelombang. 2. Jenis-jenis gelombang. Gelombang dapat dibagi menjadi 2 jenis. Gelombang yang terbentuk transversal seperti pada gelombang tali dan gelombang longitudinal seperti pada gelombang slinky atau pegas dan gelombang suara. Berikut ini merupakan contoh gambarnya. Seperti halnya getaran, gelombang memiliki periode dan frekuensi dengan besaran yang sama pula. Periode adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk menciptakan satu panjang gelombang penuh. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Contoh gelombang banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah gelombang yang dapat dilihat jelas oleh mata manusia, yaitu gelombang laut berupa ombak dan lainnya. Gelombang-gelombang tersebut disebut juga gelombang mekanik karena perambatan getarannya memerlukan medium. Kemudian gelombang yang tak kasat mata seperti gelombang radio dan banyak lainnya kita kenal sebagai gelombang elektromagnetik atau GEM. GEM adalah gelombang yang muncul sebagai akibat getaran medan listrik dan medan magnetik. GM juga dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Buktinya sinar matahari termasuk GEM yang dapat sampai ke bumi meski melewati ruang angkasa yang hampa udara. Selanjutnya, 3. Gelombang bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal. A. Bunyi bagi makhluk hidup. Manusia dapat mendengarkan bunyi ketika benda menghasilkan 20 getaran per second atau lebih. Berdasarkan terdengar atau tidaknya, bunyi dibagi menjadi 3 tentang frekuensi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik berfrekuensi kurang dari 20
Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. Kemudian, bunyi yang berfrekuensi dalam rentang 20-20.000 Hz termasuk bunyi audiosonik. Pada frekuensi audiosonik inilah manusia dapat mendengar bunyi. Selanjutnya, bunyi frekuensi di atas 20.000 Hz yaitu bunyi ultrasonik. Kelelawar, lumba-lumba, dan anjing contoh hewan yang mendengar bunyi ultrasonik. Topik selanjutnya, C. Cahaya dan alat optik. 1. Sifat-sifat cahaya. Bintang-bintang yang bertaburan di malam hari yang cerah sesungguhnya memancarkan sinar yang bersumber dari bintang itu sendiri, bukan hasil dari pantulan. Bintang-bintang tersebut seperti halnya matahari yang memancarkan cahaya sendiri dari tubuhnya. Berdasarkan sumber cahaya, semua benda dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, benda yang mampu memancarkan cahaya sendiri. Yang kedua, yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri atau akibat proses pemantulan cahaya. Salah satu sifat cahaya yaitu merambat lurus. Sifat cahaya lainnya yaitu cahaya dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang benda. Pemantulan cahaya yang terjadi dapat berupa pemantulan baur atau tidak teratur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur dan pemantulan teratur, sudut pantulan cahaya besarnya selalu sama dengan sudut dari mana datangnya cahaya. Ini merupakan contoh gambar pantulan. Salah satu sifat lain yang dimiliki cahaya yaitu dapat dibiaskan. Dibiaskan bermakna bahwa perambatan cahaya dapat dibelokkan dari arah sumber awal. Sifat pembiasan dapat terjadi ketika cahaya melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik atau biasa juga yang dikenal dengan istilah indeks bias yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat ia merambat dari medium yang dengan kerapatan rendah seperti udara ke medium yang lebih rapat seperti air atau kaca. Semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Namun, pembiasan tidak akan terjadi saat cahaya masuk dengan posisi tegak lurus bidang batas kedua medium. Seperti halnya cahaya bintang yang kita lihat pada malam hari bukanlah cahaya yang dipancarkan pada hari saat sinar bintang tersebut terlihat. Cahaya yang dipancarkan bintang tersebut adalah pancaran yang jutaan tahun sebelumnya sudah dihasilkan oleh bintang tersebut. Cahayanya menjalar lurus ke segala arah, menembus ruang, waktu. Karena salah satu sifat cahaya lainnya adalah cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Artinya, perambatan cahaya tidak memerlukan medium seperti halnya gelombang tali atau gelombang suara. Kekuatan cahaya dapat berkurang semenjak ia dipancarkan oleh bintang sebagai sumber cahaya. Mengapa? Karena saat menjalar cahaya, bintang membawa energi gelombang elektromagnetik yang dapat berkurang selama perjalanan. Gelombang elektromagnetik cahaya tampak seperti Megiku Hibiniu, memiliki panjang gelombang di pertengahan. Cahaya tampak inilah yang termasuk gelombang elektromagnetik yang dapat kita lihat melalui mata telanjang seperti cahaya pelangi. Sini ada gambar pembagian gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombangnya dalam satuan nanometer. Indera penglihatan. Secara prinsip, kita dapat melihat benda yang berwarna-warni karena ada cahaya yang tampak yang diterima oleh mata kita. Cahaya tampak tersebut mengenai benda dan terpantul hingga menuju mata. Warna-warna yang diterima oleh mata yang memberikan kesan warna hijau, biru, dan seterusnya. Jika tidak ada sumber cahaya atau gelap yang memantul ke mata kita, maka kita tidak dapat melihat apapun. Warna-warna cahaya yang dapat dilihat oleh mata sangat bergantung pada panjang gelombang dari gelombang cahaya yang masuk ke mata.
Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah benda hanya akan memantulkan spektrum cahaya yang warnanya sama persis dengan warna permukaan benda yang datang kepadanya, sehingga kita dapat melihat sesuai warna-warna benda tersebut. Selain dari gelombang cahaya yang memantul ke mata, kita juga perlu memahami mata itu sendiri. Mata kita dibalut oleh 3 lapis jaringan yang memiliki fungsi dan ketebalan yang berbeda. Lapisan luar adalah lapisan sklera. Lapisan sklera membentuk kornea. Kemudian lapisan tengah disebut sebagai lapisan koroid. Lapisan tersebut membentuk iris mata. Terakhir adalah lapisan ketiga yang disebut lapisan dalam atau retina mata. Berikut merupakan contoh gambar mata. Sklera yang membentuk putih mata dan bersambung dengan bagian depan yang bening disebut kornea. Cahaya dari sumber masuk ke mata akan melalui kornea. Kornea memiliki fungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Selanjutnya, cahaya akan dibawa menuju pupil. Pupil dikelilingi oleh iris. Warna mata sebenarnya adalah warna iris. Setelah melewati pupil, cahaya bergerak merambat menuju lensa. Otot siliat yang ada dalam mata akan membantu mengubah kecembungan lensa mata. Cahaya akan melewati lensa, kemudian akan membentuk bayangan yang jatuh tepat di retina. Retina merupakan saraf penerima rangsang sinar atau fotoreseptor. Retina terdiri atas 2 macam sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut. Selanjutnya, 3. Alat optik. Alat bantu penglihatan atau yang dikenal sebagai alat optik untuk melihat benda-benda jauh seperti bintang dikenal sebagai teleskop. Teleskop adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada tempat yang sangat jauh menjadi lebih jelas terlihat. Saat sedang meneropong benda langit seperti bintang atau galaksi, kita memerlukan perbesaran teropong yang lebih tinggi. Untuk jarak-jarak dalam rasio juta tahun cahaya, maka teleskop pun harus berukuran besar seperti yang dimiliki lembaga antariksa Amerika Serikat NASA. Berikut merupakan contoh gambar teleskop. Teleskop NASA. Teleskop NASA ini bernama teleskop Hubble yang dapat melihat galaksi di alam semesta. Kita memerlukan teknologi optik yang lain, yaitu kamera. Pada prinsipnya, kamera bekerja seperti halnya mata kita. Kamera membutuhkan pantulan cahaya yang masuk ke dalam sistem lensanya. Gambar yang ditangkap kemudian direkam dalam medium yang sensitif terhadap cahaya. Kalau dahulu kita mengenalnya sebagai roll film, namun saat ini gambar-gambar yang ditangkap lensa kamera telah dapat dikonversi menjadi data digital seperti foto atau video, sehingga dapat langsung ditampilkan pada layar LCD yang ditempelkan pada kamera tersebut. Untuk dapat merekam gambar galaksi Andromeda, kamera digital memerlukan bantuan teropong sebagai alat untuk menangkap pantulan cahaya yang berjarak jauh. Jadi, kamera perlu dikombinasikan dengan teropong yang memiliki lensa dengan perbesaran yang cukup. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk Bu Tiar yang telah membimbing saya. Dadah semuanya.